kalau saya itu seperti hukum kausalitas, pasti gitu. Karena nggak ada, kalau kita nih ikhlasnya oleh, lumonya oleh, ibadahnya bagus dan sebagainya, insya Allah dia dicukupkan oleh Allah sesuai cita-citanya. Nabi Muhammad gak minta koyok Nabi Sulaiman, ya, dia minta umatnya betul-betul dijamin Allah. Jadi nasib seseorang tergantung sejauh mana usahanya. Nasibnya akan baik, hasanah dunia hasanah akhirat, kalau dia usahanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Ika Tamara Dewi dapat kembali membersamai Jemaah Manajemen Islam dalam kajian Manajemen Islam di Lingkar TV. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tema manajemen bina diri muslim. Nah, apa sih sebenarnya bina diri muslim itu? Maka sudah hadir guru kita, Ustaz Juli Murtado, yang akan menjelaskannya. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, jadi tahun depan itu tahun penuh tantangan. Jadi ada kemungkinan syuting lingkarnya itu hanya 2 untuk umum. Nah, yang kalau kita nanti bisa syuting, bisa enggak nanti di luar lingkar, itu istilahnya. Oke, kenapa? Karena butuh kedalaman minimal 1,5 jam. Kalau jam 2 ya sampai jam 3:30 begitu. Karena kita perlu pembinaan terus-menerus, ya. Jadi ada hubungannya, diteliti oleh orang Amerika, ada hubungannya perusahaan, orang tua, orang senior yang ingin mendidik anak buahnya, mendidik anaknya, mendidik keluarganya, mendidik karyawannya. Ada korelasi sangat positif terhadap kemajuan dari keluarga itu, dari perusahaan itu, termasuk dari pribadi orang yang berkembang. Saya berharap begitu luar biasanya Allah ngajak, ayo, adalah segolongan orang yang ngajak kepada kebaikan. Betulnya itu perintah tidak langsung, tetapi jiwa mengajak kepada anak kita, mendidik kepada tetangga kita, mendidik kepada semuanya, termasuk perusahaan, itu hal yang seharusnya menjadi budaya, ya. Tapi yang saya rasakan, kenapa di suatu perusahaan, suatu keluarga itu jarang melakukan itu? Kalau di kita ini 96%, kenapa kok ada di saya? Ada yang salah, ya. Ada yang salah. Dan itu bagian dari kualitas masing-masing orang. Jadi saya berharap semua yang punya anak buah, misalnya Asa anak buahmu Biro itu, coba didik semuanya, ya. Nanti berjenjang. Kalau kemudian di tempatnya Pak siapa? Pak Rahman, ya, sales,
Coba didik. Karakter itu akan membuat keluarganya akan lebih bagus. Karena dia akan mendidik keluarganya juga. Ya. Karena penelitian menunjukkan gitu. Rasulullah itu bisa berhasil karena setiap saat dia mendidik diri, mendidik keluarga, mendidik umatnya. Hingga dia nggak pernah menolak manakala mau diambil, manakala bagaimana dan sebagainya. Jadi saya berharap mari kita punya jiwa mendidik, mengkader, membina semua yang terkait dengan kita. Kalau dalam keluarga ya tentu anak-anak kita, membina kita dengan besan kita, dengan mertua kita, dengan keluarga besar kita. Kalau di lingkungan, dengan lingkungan kita. Minimal 40 ke sana. Kalau tidak punya jiwa itu, maka dia dipastikan sulit berkembang. Dan dipastikan kalau punya anak buahnya nggak suka dikader, akhirnya nggak menjadi tim yang tangguh. Ini harus panggilan jiwa, harus panggilan jiwa. Maka karena banyak aspek internya, maka saya tadi barusan mengatakan kita evaluasi khusus kita ini memang kita adakan training 1 bulan 2 kali. Nanti tematisnya dewe-dewe, pesertanya terpilih. Jadi kalau menyangkut umum ya umum, tapi kalau menyangkut sales ya sales tok gitu maksudnya. Namun yang benar itu membina itu tidak sangat mudah bagi orang yang merasakan. Coba aja dibayangin, saya itu bisa mendidik anak saya bagaimana, saya bisa mendidik ini bagaimana, anak buah saya. Saya harus tahu rumahnya, saya tahu karakternya, dia kelemahannya ini, gosok gitu dan sebagainya. Sehingga dia sudah nggak dia itu sesuai dengan yang kita harapkan. Belum kita gosok terus. Begitu. Tapi kalau itu tertumpu hanya 1 orang atau apa, sangat berat. Maka kita akan evaluasi terus itu. Karena di dalam managerial skill, salah satu tolak ukur kemampuan orang itu adalah kemampuan membina, mendidik, mengkader anak buah. Kalau nggak punya itu, nggak mungkin dia pada posisi puncak, itu nggak mungkin. Dimanapun nggak mungkin. Maka sebaliknya dulu ada masuk cleaning service, lulusan SMA, namun bertahap dia. Akhirnya di usia sekitar 45, dia menjadi presiden direktur Bank Nasional. Karena setiap menduduki posisi di atasnya lagi, dia sangat care terhadap prestasinya. Excellent, anak buahnya kompak semua. Bagus di kader semua. Naik lagi kader semua. Dia selalu menjadi contoh yang baik. Terus. Dikembangkan terus. Sampai menduduki puncak. Bayang no. Dia lulusan SMA cleaning service, ya. Bagian ngersii jeding dan sebagainya itu bisa menjadi presidir. Itu kenyataan. Katanya orang, apa kelebihan dia? 3, Pak. Dia berintegritas, jujur, tenanan, tekun, bagaimana membela betul kepentingan perusahaan. Dia punya jiwa untuk membangun teamwork yang bagus, termasuk mengkader orang-orangnya. Kemudian yang ketiga, dia punya target oriented yang kuat sekali. Selalu ingin mencapai target yang sesuai yang diinginkan. 3 itu.
dari bawah sampai ke sana. Begitu dia jadi presdir, sebelum jadi presdir, dia sudah kuliah S1, S2. Tapi bukan S3, ya. MBA waktu itu. Ini contoh, ya. Nah, kita sekarang kajian kita ini bina diri Muslim. Ada nggak yang merasa di sini bukan Muslim? Angkat tangan. Ada. Yang bukan Muslim ada nggak? Coba yang Muslim angkat tangan. Nah, harus jelas ya, aku Muslim. Maka kita perbaiki, sekarang kita awali dengan mengucapkan basmalah bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang masih ragu, tanggung-tanggung, belum pernah syahadah, mari kita bareng-bareng mengucap 2 syahadah. Yang disertai dari hati kita. Biar kita nanti bisa reuninya besok ada di surga. Temu biar ngono Pak Pan. Oh biar ngono gitu nggih. Ayo. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Nabi Muhammad utusan Allah. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah begitu dengan sungguh-sungguh, dijamin surga. Tapi kalau kita amalannya rendah, mlebu neraka sih, tapi nanti ujung-ujung akhir-akhirnya dia masuk surga. Kecuali matinya dalam keadaan syirik. Berarti ini menghapus syahadatnya. Harusnya kalau orang sudah bersyahadat enggak syirik. Kalau matinya dalam keadaan syirik, jadi dia tidak sempat untuk mendapatkan ampunan. Nah, tujuannya bina diri ini kita berharap mampu meraih cita-cita kita yang terbaik. Jadi apa sih? Keluarga kita baik, kompak, selamat, syukur-syukur nanti umpamanya bisa haji, syukur-syukur kita pendidikannya bisa bagus, anak kita agamanya bagus, akhlaknya bagus, hormat sama orang tua. Nah, cita-cita yang terbaik menurut versi panjenengan masing-masing. Ono sing pengen jadi Nabi Sulaiman, nek iso punya kekuatan gitu. Ada yang mungkin ya pokoknya begini. Nah, yang terbaik cita-citanya setinggi langit kalau bisa. Cita-cita terbaik itu harus memiliki nilai yang baik. Nilai yang baik itu adalah sukses. Sukses itu yang dicita-citakne bisa berhasil. Aku kawin sekitar 25, alhamdulillah. Punya rumah lunas sebelum 30, alhamdulillah. Haji sebelum 40, alhamdulillah. Mulai masuk rahasia 50-an, alhamdulillah. Nah, ini umur 60, mulai masuk ke ikut membangun kualitas umat Islam di Kafah Center. Ya sudah dipanggil sana, panggil sini dan sebagainya. Ya. Kita berharap sebelum meninggal itu umat merasakan pengajian tematis model begini kelihatannya diperlukan untuk membangun kualitas umat. Karena yang ada itu pengajian kepeksa, pengajian sing nyampe ini ya wis sekedarnya apa gitu. Ya,
Padahal kalau satu-satu jenengan sudah merasakan, syukur aja bisa membuat kita dimanapun merasa nikmat. Sukses, mulia itu derajatnya di mata manusia, di mata Allah. Ono wong tukang becak tapi dia mulia. Wong ki apik men ya, gaene aweh-aweh walaupun hanya dari petikane godhong-godhong di kebunane dia gitu. Ya. Di mata Allah mulia derajatnya, ya. Nikmat bahagia itu rasanya kita ini tenang, wala khaufun alaihim walahum yahzanun, ya. Dia tidak merasa sedih, tidak merasa ini dalam keadaan apapun dia nikmat bahagia, ya. Bisa dalam keadaan kekurangan atau tidak, seperti kayak apa namanya Bilal gitu ya, dalam keadaannya sangat terbatas ekonominya, dia merasa sangat menikmati dan bahagia, apalagi setelah Rasul menceritakan terompahnya itu ada di surga, artinya dia jadi ahli surga. Penuh berkah itu makin lama kehidupan kita makin baik, ya, dari semua hal itu. Mungkin ibadah kita bisa lebih baik, anak kita bisa kita didik lebih baik, kepatuhannya dan sebagainya. Hasanah dunia, hasanah akhirat, bernilai baik, penuh kebaikan di dunia maupun di akhirat. Dan dia berfungsi sebagai orang yang memberi rahmat bagi seluruh sekalian alam. Ya, jadi saya mohon kajian manajemen ini adalah salah satu misi perusahaan kita, Pak Main. Jangan seperti itu kan maunya Pak Juli. Ya. Ya untuk apa? Karena ini untuk menebar kebaikan. Nggak minta apa-apa. Saya bolak-balik ke Kediri itu 2 kali kemarin, selalu dikasih amplop, tapi selalu saya tolak. Karena bukan itu yang kita cari. Ya. Nah karena itu, apakah pertanyaannya orang sukses, mulia, nikmat, bahagia, penuh berkah, hasanah dunia akhirat, menjadi rahmat lil alamin itu kudu koyok misalkan mau tarung di bupati kudu ngetakne 85 miliar begitu? Atau ngetakne duit kudu nyogok sana nyogok sini? Perlu nggak gitu? Apakah harus wong sugih pejabat tinggi yang bisa membuat hidupnya sukses, mulia, nikmat, bahagia, penuh berkah, hasanah dunia, rahmatan lil alamin? Jawabannya gimana? Ya? Kok ragu-ragu itu jawabannya? Tidak selalu. Ya. Justru wong sugih jabatannya tinggi triliunan, bingung sana, bingung sini. Dijebak sana, bejebak sini, kayak Elon Musk itu anaknya neng dindi. Ya. Ayo ono sing gugat sini lagi, gugat lagi gitu. Wah, iki karena ini anakmu ini dan sebagainya, kudu dicek gitu ya. Begitu dicek anunya gitu, memang ada apa? Ada tandanya ya, genotipnya itu ada ya, akhirnya dia biayai dan seterusnya. Emang bener nggak seperti itu? Ya? Nggak ada orang memuliakan dia kecuali dia wong sugih gitu aja. Jadi seperti itu, tidak selalu. Jadi kebahagiaan, kenikmatan, kesuksesan, kemuliaan, hasanah, berkah hidupnya, rahmatan lil alamin, dia bisa kesana kesini. Nggak harus orang yang paling kaya, tapi bukan juga tidak boleh orang menjadi kaya dan punya pejabat tinggi. Ya, nggak apa-apa, tapi tidak harus. Ya, tidak harus. Orang biasa-biasa mulia wakeh gitu. Nah, saya berharap
panjenengan semua itu merasakan hidup ini jangan mung golek kerja, makan, minum, urusan-urusan dunia saja. Coba persiapkanlah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tandur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang beriman, coba takwa. Takwa itu apa? Takwa itu taat tunduk kepada aturan Allah dengan senang hati, dengan penuh bahagia, dengan penuh kebanggaan. Karena orang yang bertakwa orang yang paling berkualitas. Insya Allah hidupnya hasanah dunia, hasanah akhirat. Itu dijamin Allah ya. Tidak ada satupun penelitian kalau dijamin manusia itu selalu bisa. Ono anak rojo, tapi dia itu menjadi pengkhianat. Ono bojone Nabi, tapi ternyata bojone itu pengkhianat. Kayak Nabi siapa? Nabi Nuh, ya kan? Nabi ini. Ono anake Nabi, contoh Nabi Nuh itu anake menjadi pengkhianat. Enggak jamin. Tapi kalau Allah sudah jamin orang yang bertakwa, maka dia akan dicintai oleh Allah. Jaminan dah itu. Jaminan. Cuma kita tidak merasakan hidup ini ya kayak maam dengan, tapi kebahagiaan itu bisa. Jenengan ngasih orang yang kelaparan itu terus dia muangannya kayak rawakus karena tidak makan sehari semalam, itu rasanya senang itu. Ada saya pernah mampir Ruame, ternyata dia mengadakan gratisan. Bahkan dia sudah punya 7 di daerah Jawa Barat. Bahagia enggak? Sentuh becak mangan gratis tuh apa-apa gitu. Saya bahagia. Dan ternyata nyumber, banyak orang yang ngasih dan sebagainya. Jadi begitu. Maka mari ojo urip iku cuma kangge koyok binatang, ya wis lah. Mangan turu ke belakang apa kawin atau apa punya anak wis ngono wis. Terus nanti mati ya wis mati. Enggak. Justru kematian itulah titik nanti kita dipertanggungjawabkan. Yang guyu kenapa itu? Hah? Ngerungokne enggak? Ngerungokne ya? Ayo ya, enggak apa-apa. Tapi coba dikonsenkan di hati kita ya. Nah, maka mari kita awali. Karena kalau kita lihat ya, piye carane membina orang. Katanya Allah, kalau di dalam dirinya memang tidak mau maju, tidak mau pengen berubah ke baik, maka akan ada hijab yang kalau hijab itu kayak tembok 10 kilo pun masih kokoh hijab itu. Apa hijab itu? Hatinya tertutup. Wes, dia nggak butuh mau memperbaiki, mau apa, mau hubungan ke tengah tonggo apa, wes pokoknya seperti itu. Mbak Allah apalagi sholat ya apa lah. Aku ya sholat tetapi rezekiku apa doa dan sebagainya. Dikira rezeki itu hanya materi. Hati-hati ya. Katanya Allah, orang yang paling menyedihkan itu kata Rasul ya, adalah orang yang hatinya itu membatu, tertutup dari kebenaran. Dialah yang termasuk orang yang sesat sejauh-jauhnya. Aku rumoso mlaku ngene bener wis aku iki wis enak ngene. Cara Pak Roman tuh ke Jawa Barat itu ternyata lho kok malah tambah tuh ke Surabaya. Oh, niatnya ke Jakarta tapi dia begitu. Rumoso bener terus aja dia. Gitu ya. Maka yang paling menyedihkan kalau ada hamba Allah yang sudah diberi contoh oleh Allah,
kasih sayang Allah luar biasa, dikasih mata, dikasih apa yang kenikmatannya luar biasa, nggak tanpa batas, tapi dia menyanyiakan hidupnya dengan menutup diri dari kebenaran. Ayo kita jangan ikut golongan itulah, golongan yang menyedihkan di mata Allah, di mata Rasul. Nah, maka perubahan ini harus disadari. Zaman sekarang ini jangan kita terlena dalam kehidupan. Aku boros nggak apa-apa, boros bangga. Wong liya ngarani klambiku apik terus. Gelangku akeh kandel klotak kayak gitu dan sebagainya dan sebagainya. Jangan. Nanti kalau besar pasak daripada tiang begitu repot. Aku sudah pengalaman itu. Orang yang pinjam ke saya itu hampir separuh itu lali. Dan cilakanya orang yang lali itu kebanyakan hidupnya tambah suwi, karena melalaikan tanggung jawabnya gitu. Jadi seperti itu. Nah, ini contoh ya. Jadi di perubahan ini kita harus didik anak sing serius, ngasih teladan yang bener, harus rajin, harus ulet, anaknya turun, akhirnya niru nanti bisa rajin, ulet, nggak mutungan dan sebagainya. Kita harus kompak sama istri kita. Ayo ojo eker-ekeran, udur-uduran dan sebagainya. Ayo kita harus perbaiki begitu. Nah, ini yang harus kita sikapi. Maka ayolah punya program perubahan bina diri muslim. Apapun sing gurung sholat, saya sarankan sholat itu sudah nomor 1 yang harus menjadi program utama. Saya nggak tahu di masing-masing itu enggak ini di kafah mat itu do sholat kabeh enggak? Hah? Pak Asa, anak buahmu sholat kabeh enggak? Pak Main, anak buahmu sholat enggak? Timbulkan tanggung jawab itu dunia akhirat. Sebab orang ngajak dan berhasil itu pahalane wong sing sholat, sing gurung sholat tadi itu kita ambil tanpa mengurangi dia, Pak Main. Karena itu menjadi pembeda kueku tenanan enggak menyembah Allah. Maka kalau menjadi muslim itu artinya tujuan kita ini selamat dunia, selamat akhirat, selamat dari kesusahan, selamat dari kemiskinan, selamat dari fitnah dan sebagainya. Tujuan nomor 1 muslim itu selamat. Caranya itu sudah dikasih tahu. Makna kedua dari muslim itu pasrah, taat, pasrah total kepada ini. Dalam ilmu manajemen itu Allah nggak jeneng yang namanya agama kita ini agama Islam, di mana orangnya disebut Muslim. Muslim itu orang yang beragama Islam. Nah, Islam itu artinya selamat. Corone dikasih kuncinya yaitu taat atau pasrah kepada tuntunan Islam yang dibawa oleh Allah. Mau monotok aja. Nah, kita kadang nggak sadar dunia itu dikira uplek, wis susah dunia, akhiratnya nggak oleh. Jangan. Ya. Dunia sak gede apapun di mata Allah kecil sekali. Bagi orang yang sudah menyadari bahwa akhirat itu adalah jauh lebih baik, sadar nggak gitu? Pasti dia ya harusnya sholat, karena itu untuk kepentingan dia sendiri di dunia hasanah, di akhirat hasanah. Karena sholat itu tanha anil faksa wal mungkar. Apa artinya? Sholat menjauhkan kita dari hal yang... Apa artinya? Jenengmu apa artinya? Ma'ruf. Baik, Pak. Nah, apa jeneng aku itu bagus ya. Ya, apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Kok amar ma'ruf nahi mungkar?
tanha anil faksa wal mungkar? Hah? Nggak tahu ya. Sholat itu kalau dilakukan tenanan itu bisa mencegah dirinya dari perbuatan yang jelek dan mungkar. Ya. Faksak itu jelek ya. Nah itu. Jadi kalau di kita ini ada yang belum sholat, berpotensi dia itu sering melakukan faksa dan mungkar. Ayo kita ajak dia untuk sholat, ya. Ben nanti dirinya juga baik, keluarganya juga baik, dia di perusahaan nambah daya tariknya Allah kepada kita. Dan narik rezeki Allah gitu ya. Kalau ada di suatu kaum, di situ orangnya baik semua, ya, iman dan amal soleh, maka Allah akan memberikan rezeki dari langit yang tidak dinyana-nyana. Ya. Ayo untuk memperkuat. Nek jenengan cek gurung sholat, podo karo gandoli beban gitu. Sing liyane narik untuk rezeki Allah gitu ya. Tapi aku gak gurung sholat ya aku. Berarti jadi beban kita. Misalnya kita melakukan jadi beban, ya. Mungkin rangsel jadi beban, abot itu, ya. Jadi seperti itu, bukan mendorong tapi jadi beban. Kalau cara berpikirnya Islam harus demikian, ya. Karena itu ini harus jadikan program. Program kalau nggak punya niat, nggak punya visi pimpinannya, ya gak ada gunanya. Cobalah. Ya, tim yang inti-inti itu membuat sesuatu yang diajak. Kapan sholat? Kalau perlu Pak itu diusulkan musolanya nanti yang bagus dan sebagainya. Ya. Akhir bulan ini kita sudah akan ngambil itu tanah yang sebelah itu. Ya. Nah, jadi ilmunya juga gitu. Semuanya harus dari hati. Ojo etok-etokan, ojo karena takut sama pimpinan dan sebagainya. Ya. Maka mari kita break dulu. Ini lanjutkan nanti, ya, monggo. Sangat menarik sekali pembahasan kita mengenai manajemen bina muslim. Namun kita akan jeda sejenak. Jangan kemana-mana, tetap di Manajemen Islam bersama Lingkar TV. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Pengen buka usaha, tapi usaha apa ya?
Oh iya ya, kenapa nggak jualan kurma aja? Wah, cocok nih. Mas, selamat datang Mas. Di toko Papa Barokah, Pusat Kurma Jawa Tengah, ada yang bisa kami bantu? Jadi ini Mas, saya pengen buka usaha. Papa Barokah menyediakan kurma dari seluruh dunia. Iki Mas, iki warung sing tak maksud, warung kerang pol enak sak Kabupaten Pati. Apa iya? Iya, iki lho, bojoku ku ra doyan mangan ngantek kurune ngene. Nah mangane kene ku ra gelem mandeg. Ayo jajal yo. Oke. Yo. Warung Kerang WK Kaliampo, surganya penggemar seafood. Lokasi luas, full musik, free wifi. Selain seafood, menu lain juga ada loh, super komplit. Nah, buat kamu yang bingung mau kulineran kemana, ke Warung Kerang WK Kaliampo saja. Persisnya di Perum Taman Mutiara Persada, Desa Wongorejo RT 3 RW 1 Margorejo Pati. Warung kerang WK Kaliampo, rasane top markotop. Baik pemirsa Lingkar TV, kita akan menyambung kembali mengenai kajian kita yaitu Manajemen Bina Diri Muslim kepada Ustadz Juli Murtado. Kami persilakan. Jadi awali kesadaran bikin itu apa. Jadi seperti itu. Kita punya impian-impian tentang ini, ngader poles sana poles sini kepada anak kita, pada diri kita. Jadi kalau kita biasa-biasa itu berarti ada yang salah, ya. Jadi gitu, awali dengan niat ikhlas, baik, benar dalam koridor Islam, bersungguh-sungguh meraih yang terbaik sesuai dengan cita-cita kita. Wis pokoknya aku sing penting anakku beres, aku ya iso sholat ya bisa ini, istriku ya jadi orang yang taat, hubungan baik, tonggo baik, ya wis lah. Mungkin aku duduk pengusaha miliarder yang bisa bangun masjid kemana-mana, ya sudahlah. Kok kita gak gaduh ilmuku, ya sudahlah, yang penting aku berkembang terus. Itu tidak apa-apa, dia juga akan mulia. Apa dikira naik mulia itu kudu milihnya presiden gitu ya, enggak harus ya. Jadi seperti itu. Maka sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah dirinya sendiri. Nah, kalau cara bahasa Arabnya itu innallaha la yughayyiru ma bi qaum, ya. Nah, yughayyiru ma bi anfusikum. Nah, jadi pada dirinya sendiri. Jadi kalau kita diri sendiri itu enggak merubah, maka dirinya sendiri akan tetap, keluarganya akan tetap, perusahaannya akan tetap, ya. Maka kita harus berubah begitu, dimanapun, ya. Kalau kita lomo, kita taat sama Allah, kita percaya bahwa kalau berbuat baik nanti kita akan diberi hadiah yang terbaik, surga, maka dimudahkan untuk mencapai kebaikan. Orang ngelamar iso, bojo kita ngelamar ke ANS misalnya bisa. Bojone Pak Yai kita ini durunge kontrak ngono, dengan segala ketaatannya gitu-gitu akhirnya diterima itu nggih. Dilala oleh cedek omah malahan. Nah, contoh begitu. Itu dimudahkan. Tapi ya kudu ikhtiar. Aku tak menengai, tak dungohai oleh isa tangun dekat. Ya harus tenanan dan sebagainya. Itu contoh deh. Nah, saya akan diceritain oleh beliau kita ini. Jadi seperti itu. Nah, dan bahwasanya seorang manusia tidak ada memperoleh selain yang diusahakannya. Jadi kalau orang nggak maju, orang susah,
Ya dia karena usahanya itu asal-asalan. Kalau saya itu seperti hukum kausalitas, pasti gitu. Karena nggak ada, kalau kita ini ikhlasnya oleh, lumonya oleh, ibadahnya bagus dan sebagainya, insya Allah dia dicukupkan oleh Allah sesuai cita-citanya. Nabi Muhammad nggak minta koyok Nabi Sulaiman, ya, dia minta umatnya betul-betul dijamin Allah, ya, dia bisa menunaikan ibadah itu. Padahal dia mah angger dia apa no duwene entek. Bondo bojone sing dulu terkaya di Mekah habis untuk perjuangan gitu. Rasulullah nggak minta kayak Nabi Sulaiman, pernah ditawari nggak mau, khawatir nanti berat tanggung jawabnya. Jadi gitu. Jadi jenengan karpe jenengan opo pokoknya yang penting apik. Aku pengen urip ning dunya hasanah di akhirat dan saya mulia ning dunya diajeni, di akhirat diajeni oleh Allah. Jadi gitu. Itu sangat gampang, itu kausalitas. Nah kita ceplok ini jatuh gitu aja. Nah kata ceplok, ya gak jatuh, tak gegem gitu. Coba masing-masing begitu. Kalau menemui kesulitan kemana-mana, itu cobalah usaha kita yang belum maksimal. Nah, jadi nasib seseorang tergantung sejauh mana usahanya. Nasibnya akan baik, hasanah dunia hasanah akhirat, kalau dia usahanya baik sesuai tuntunan Islam, ya, dan usahanya itu yang akan dibalas sempurna oleh Allah. Ojo usahane leto-leto asal-asalan, dunyane susah, di akhirat susah. Nah iso itu sesuai dengan tuntunan Allah, dunya hasanah, akhirat hasanah, lepas dari siksa neraka. Kan dungonya gitu toh. Termasuk yang paling disukai Rasul itu salah satunya doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu podo karo Allah ngajarin kita berdoa, podo karo Allah sebetulnya mengharapkan kepada hamba-hambanya iku uripe hasanah dunya hasanah akhirat. Jadi mungkin kita kadang sering nggak sadar. Maka pada teori ikhtiar itu, ya, usaha tadi nomor satu kita azamnya niatnya benar, ya, punya visi yang benar, berada di koridor yang sesuai perintah Allah. Kita golek ilmu nih, golek ilmu itu ojo golek sembarang ilmu gitu ya. Ilmu agama yang penting-penting itu ya masuk kader kita ini. Yang kedua ilmu di dalam urusan pekerjaan jenengan, membina anak di dalam pekerjaan untuk ngambil rezeki, ya, di situ aja. Kalau misalnya Mbak Pipit itu urusannya misalnya kebetulan dipajak, ya entekno ilmu di situ gitu loh Pak. Nanti akan menjadi orang yang ahlinya dan bisa. Pokoknya 1 tambah 1 iso jawab loro, no, insya Allah bisa, ya. Tinggal tergantung kesungguhannya. Harus diimani bahwa kita berada di ikhtiar yang benar, bukan aku tak niat pengen jadi raja rampok santunya. Oh, raja koruptor. Ya ojo gitu ya. Nah, harus dengan sungguh-sungguh doa, tawakal, sabar. Iki padha karo kowe buka keran. Ya, anggap aja ini keran rezeki, ya. Nah, sing nyumpeli nek kotorane wakeh, makin banyak dosa-dosa kita, mau limo, tukang nyolong, tukang opo, coba dihilangkan itu, karena itu nyumpeli rezeki. Bisa aja rezeki banyak, tapi terus hilang, cepat hilang, dan sebagainya. Malah bikin dia celaka. Wanake rumoso hebat, opo-opo diwantemi, dia masuk penjara, rusak kabeh. Contohnya seperti itu. Ya. Nah, jadi kotoran ini harus dibersihkan, ben resik. Ngedekne lubang ini pakai sedekah dan syukur. Bersyukur akan ditambah, bersedekah akan nyuburne, akan membersihkan. Juga gede ini Pak, dibuka sidik ngerojok. Gak ono tutupe, gak ono kotorane, coba. Tapi jangan lupa, ada yang kita ini sering lupa. Apa?
kekuatan Allah itu ibarat airnya. Kalau airnya nyumbere itir-itir, buka krane pol, bolongane kran gede, kira-kira banyune iso gede nggak? Gak iso. Ini kalau tekanannya tinggi ya toh. Ini dari kekuatan ilahiyah, iman kita, jogo, takwa, akhlak, ibadah, amal soleh kita sumbernya dari Allah. Lah nek sumbernya dari Allah itu enggak terbatas, titik. Nggih. Itu yang kadang kita lali nyun sewu nggih. Kita ngedos sama Allah aja lali gitu apa. Cobalah nyedek. Ya, sebetulnya kalau saya punya tim yang peduli juga untuk berdakwah seperti itu, alangkah indahnya, nggih. Yang ada kepedulian juga untuk mengajak. Coba renungi, apakah kita ini pernah berbuat baik kepada orang untuk meringankan, diperintah maupun tidak. Oke? Aku setiap hari itu pasti merenung tenaga kita yang susah itu apa. Pasti coba saya berusaha untuk bantu itu. Ya. Kok ono wong isi nyilih-nyilih angel, ya wis tak lebok ning ngene RT duit sekian. Gak hilang itu. Ada yang kalau pemakaman meninggal tunggu golek duit angel, paling tidak 1,5 juta itu perlu. Kasih plek 5 juta. Enggak berkurang itu. Nggih. Balik duit terus. Ada orang bilang, pokoknya gratisan mesti dikemplang. Enggak. Pokoknya apa sing ketok ya apa wis. Udah begitu. Kan kita nih harus punya jiwa care. Itulah yang memancing kekuatan Allah tanpa batas. Iki nek kenceng banget, contoh menjenengan punya keran bengi-bengi, mbok buka sithik cor gitu. Percaya enggak? Apalagi rosik cor gitu. Tinggal nek wis cor iki manfaatno sing apik, aja bocor. Boros, main gengsi, tuku sana, tuku sini, tonggo tuku kono, melok-melok, HP wis rodok jadul tapi bisa pelan, aku kudu gengsi dong, koncoku gak anu, nek main gengsi model gitu, ya bocor, rezeki piro entek, gitu, nggih. Sing gak usah gengsi ngono-ngono ae. Beda motorku paling elek ya gak ono sing ngelokne iki. Paling cuma dilirik tok. Pak Lutfi dilirik tok ngono, emang gue pikirin gitu ya Pak. Jadi seperti itu ya. Lah rezeki ini harus sehat fisiknya, itu rezeki. Maka kalau ada yang sakit, setiap orang pasti diberi titik lemah. Setiap orang pasti. Ya. Titik lemah itu golek nang Google, tanya sing wong pinter dan sebagainya, akhirnya dia paham sehingga bisa mengantisipasi. Daripada keblandruk ndak karo-karuan terus akhirnya tekanan tinggi wong moro stroke, itu kan repot ya. Jadi gitu. Nah, sehat fisik rezeki, sehat hatinya. Orangnya jujur, orangnya tulus, aweh-aweh, helpful, Pak bantu dan sebagainya. Nyeneng nih enggak gitu? Ya nyeneng nih Pak, kita punya tonggo, moro-moro ngirimi apa pelem apa gitu aja. Nah, sehat pikiran. Iya. Wah, aku nek gengsi duit pas-pasan ngene ya bar gitu kan. Nah, contohnya seperti itu. Sehat pikiran, sehat keluarga kita, harmoni, kompak, anaknya bisa dituturi dan sebagainya, bisa berkembang, syukur-syukur dari beasiswa. Banyak sekali sebetulnya beasiswa Pak. Ya. Kalau mau dilacak itu cuma orang wegah wis akhirnya duit keluar akeh. Sehat hubungan kita dengan Allah, sehat hubungan kita dengan masyarakat kredibel, sehat materi kita. Nggih, rezeki kesejahteraan kita sehat. Iku rezeki, nggih. Tidak mau materi tok. Malah Rasulullah itu memandang materi itu nomor belakang itu, nggih. Ya. Gitu ya. Kekuatan ini gila yang sadarono, kita nggak awek-awek dan sebagainya, kita hanya doa. Nabi Adam puluhan tahun nggak ketemu bojone, berdoa derpipir gitu akhirnya ketemu. Nabi Yunus derpipir wis gak iso apa-apa, ewake lodan gede banget, moro-moro diuntah nih mbak lodane selamat. Sebelahnya ono panganan labu sehingga dimaem sehat. Ngono Pak, apa usaha dia nggak iso sai gitu kan ya, rewer gak oleh apa-apa, anaknya gak sadar bengak-bengok cur gitu, habis itu dia itu duitnya wakah itu, karena
dianggap menemukan sumber. Contohnya segitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Karena kita ini mengadakan bina diri Muslim, harusnya hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Wis gak usah apa akeh-akeh sitok gitu. Hari ini aku wis belajar sholat tenanan, menyadari nek sholat itu penting gitu. Jadi sing gak sholat itu Pak ya. Ya. Sholat enggak ya? Ayo sholat siapa? Bukan aku nek sholat tuh aku enggak disenani atasan, enggak disenani bojo. Ojo ngono, sholat itu kepentingan untuk diri kita sendiri, ya. Nanti nyumber kepada yang lain, ya. Nah, besok harus lebih baik daripada ini. Ini aja dipakai akan bergulir terus, lakukan perbaikan terus menerus, step by step, cilik-cilik. Sing gorong ibadah sing anu, kuncinya nomor 1 sholat, ya. Sholat gitu aja, ya. Sempat ngono jendak-jendik cepet-cepet juga apa sementara gitu, ya. Jadi seperti itu. Nah, ya. Nah, bersama kesulitan ada kemudahan. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal tandur nafsun ma qadzamat lidzat. Hendaknya setiap orang, duduk atasan, duduk bawahan, duduk bapak, duduk ibu, duduk orang lain, duduk anak, setiap orang memperhatikan apa wae yang telah diperbuatnya demi kepentingan hari esok yang tanpa batas, kekal abadi surga atau kita ini neraka, ya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sungguhlah Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Innallaha khabirum bima ta'malun. Apa yang kita kerjakan. Tulisannya kecepatan keliru. Al-Hasr, ya. Jadi begitu. Nah ini contoh. Lawang ketek aja ya, gak ono sing bantu, tapi dia gak pengen mati, dia pengen selamat. Kecopot boyo, dia pengen selamat, ya. Sing liyane mblayu, ono sitok mungkin mboke gitu. Tapi ya gak wani. Urusanmu, mati urusanmu ya. Ini mati urip urusanku. Aku akan selamat. Dicokot boyo ya Pak. Tapi dia ngotot. Dicengkiwing itu, diputer akhirnya isa ujo. Ya toh. Ayolah wong ketek aja menyadari butuh selamat ya. Mbok yo kita butuh selamat. Nek ketek enggak dihisap. Kalau kita begitu mati dihisap, ya ngono lho Pak, ya. Nah. Iki enggak tak lanjut nih, nggih. Lawang kewan aja nek dibimbing serius itu juara dapat penghargaan ini. Wedoknya itu. Karena tingkat kesulitannya tinggi itu. Iso muter, iso menek nang kono, iso ono kethek nang kono, iso gak jeblok. Ya. Jenengan kalau bisa melatih seperti ini, ngomong naku, tunjukkan di foto gitu, tak kasih 10 juta. Hah? Hah? Pak Main mau nyoba katanya. Hah? Ya. Jadi seperti itu. Ayo, saya berusaha untuk membimbing, yang senior-senior juga membimbing. Ayo, bukan untuk siapa-siapa. Untuk agar supaya diri kita dicintai Allah, keluarga kita bahagia, nikmat, sukses dunia, sukses akhirat. Matur sembah nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, semoga setelah mengikuti kajian ini, keimanan kita kepada Allah dapat semakin meningkat. Ada sebuah pesan yang saya catat dari kajian ini, yaitu mari kita bina diri kita. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Lakukan perbaikan terus-menerus, bersama kesulitan pasti ada jalan. Saya Ika Tamara Dewi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.